Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah dan selalu sehat. Amin. Amin. Pada kesempatan kali ini kita ingin sama-sama belajar ya. Saya nggak ada niat untuk mengajari kalian, tapi kita sama-sama belajar mengkaji. Apa yang akan kita kaji pada malam hari ini tentunya berkaitan dengan Al-Quran, yaitu ilmu tajwid. Dari teman-teman kalian ada yang tahu atau yang pernah belajar tentang ilmu tajwid? Saudara Rio, udah belum? Udah belum. Saudara Deza, udah belum? Ilmu tajwid belum? Berarti rata-rata mungkin belum pada tahu. Ya, makanya kita pada kesempatan kali ini kita ingin mengulik, membahas tentang ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu, oh iya, sebelum kita lanjut pada bahasan ilmu tajwid, kalau teman-teman kalian sekalian ada yang membawa buku dan pulpen, silahkan catat ya. Catat. Oke? Ya, ilmu tajwid itu ialah tajwid dalam bahasa, yaitu memperindah atau mempercantik suatu bacaan Al-Quran tentunya. Iya enggak, saudara Rio? Ya. Memperindah atau memperelok suatu bacaan. Kenapa kita harus belajar ilmu tajwid? Ada yang tahu? Saudara Rio? Nggak tahu. Saudara Reza, saudara Putra? Oh, nggak tahu. Jadi hukumnya kita membaca Al-Quran dengan menggunakan ilmu tajwid itu fardu ain atau wajib. Jadi ketika teman-teman membaca Al-Quran tanpa menggunakan ilmu tajwid, itu hukumnya dosa. Intinya dosa. Oke, saudara Rio? Dosa. Catat. Ya. Supaya nggak lupa. Sedangkan kalau kita belajar ilmu tajwid itu sendiri, itu hukumnya fardu kifayah. Jadi boleh mempelajari, belum tidak, itu nggak dosa, terserah kalian. Berlanjut ke materi selanjutnya, itu kita akan mempelajari atau mengulik, memperdalam ini tentang hukum nun mati dan tanwin. Hukum nun mati dan tanwin dalam ilmu tajwid itu terbagi 5 bagian. Tahu Rio? Saudara Rio? Deza? Putra? Tahu nggak? Ini sama? Jaki tahu nggak? Ini sama. Ri tahu nggak? Nggak tahu ya. Berarti rata-rata kebanyakan sekolahnya di ini ya, di SMP ya, bukan MTS, bukan aliyah. Ya, rata. Ya, makanya kita pada pertemuan kali ini kita akan bahas biar teman-teman sekalian tahu apa itu ilmu tajwid, apa itu nun sukun dan tanwin. Hukum nun mati dan tanwin itu terbagi 5 yang tadi. Yang satu yaitu hukum bacaan izhar. Hukum bacaan izhar, apa itu izhar? Izhar itu ialah apabila nun sukun atau tanwin, tulis. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 6. Apa huruf yang 6 itu? Ada hamzah, ha, ain, ghin, ha, sama kha. Nah, itu dia huruf izhar. Contohnya seperti apa? Contohnya itu huruf izhar ini, Ghafurun Halim. Ghafurun, nun itu kan tanwin, bukan nun mati, itu tanwin. Ketemu huruf H kecil, maka dibacanya harus jelas. Itu izhar. Contohnya tadi Ghafurun Halim.
Terus masuk ke bacaan yang kedua itu idgham. Idgham bila guna. Bila guna. Ya, idgham bila guna. Idgham bila guna itu apa? Ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang empat apa? Yaitu ya, nun, mim, waw. Dan empat. Kalau kita singkat ya nu. Apa contohnya? Ya nun mim waw. Ya nu. Contohnya itu seperti wa may ya'mal tuh. Nun mati ketemu ya. Wa may ya'mal disebut dengan idgham bila guna. Nah, terus kita lanjut ke bahasa yang ketiga yaitu idgham ma'al guna. Sama seperti idgham bila guna, tetapi hurufnya yang berbeda, dia cuma dua. Ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang dua yaitu lam dan ro. Ingatin, lam dan ro. Catat, takut kalian lupa, oke? Apa contohnya? Idgham ma'al guna itu mir rabbihim tuh. Min nun mati ketemu ro, kan bukan min rabbihim, jadi langsung ke mir rabbihim, langsung masuk mir ro. Nah, itu dia, itu hukum bacaan idgham ma'al guna yang hurufnya dua. Berlanjut ke hukum bacaan selanjutnya yang ke berapa tadi? Coba tiga. Keempat yaitu iqlab. Iqlab itu lebih simpel dan lebih gampang diingat. Kalau yang ingatnya kurang, tolong dicatat ya Rio ya, atau lupa, oke? Ya. Ketika ini hukum baca iqlab, ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba doang, ba satu, huruf ba, maka dibacanya iqlab. Apa contohnya? Contohnya itu apa? Mim ba'di. Kan nun mati bertemu ba kan? Mim ba'di dibacanya sedikit dengung. Mim ba'di. Nah, sampai sini ada yang paham? Ke hukum yang terakhir yaitu bacaan huruf ikhfa nih, yang paling panjang, paling banyak hurufnya. Kalau diingat juga, saya juga agak lupa. Jadi hukum ikhfa ini apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 15. Kalau disingkat tuh 15 tuh sif zatana juda saksin qad sama karona zoliman auzid fataro. Ya, kurang lebih seperti itulah. Kalau di satu-satu masih juga ribet. Contohnya seperti apa? Ya banyaklah ikhfa sering terjadi di dalam Al-Quran. Salah satunya yaitu ansok ya, kayak gitu, ansolatihim ghaniyum, kayak dibingungin, ghaniyum karim wa fathun qarib. Nah, itu salah satu contoh dari bacaan ikhfa. Sampai sini teman-teman ada yang paham? Paham. Nah, sekarang berlanjut ke apa, mau udahan aja nih? Udahan atau mau lanjut? Cukup ya, karena waktu juga sudah tidak memungkinkan. Kita insya Allah kita lanjut sama-sama belajar di keesokan hari mungkin. Karena sekarang hari ini ya waktu sudah larut, agak sedikit malam. Kalian juga kan pasti punya kesibukan masing-masing. Ya mungkin cuma ini yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian dan semoga
di kehidupan kalian ilmu tajwid ini dipraktekkan ketika mengaji ataupun ketika sholat berjamaah maupun sholat sendirian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.